Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara, akan melaksanakan tugas dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya, Ririn Sapitri dari SMP Negeri Karangdapo, dan rekan saya, Pak Andri Setiawan dari SMP Negeri Bengin Teluk, dan satunya lagi Ibu Pera Utami Putri dari SMA Negeri Karangdapo. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, pada siklus 1 ini, saya, Pera Utami Putri, akan berperan sebagai observer, kemudian Ririn akan berperan sebagai coach, dan Andri Setiawan akan berperan sebagai coachee. Baiklah, bisa kita mulai, Bu Ririn? Boleh. Boleh, oke. Bu Ririn, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Pera. Oh, jadi hari ini rencananya Ibu Ririn akan mengcoaching ya? Iya. Akan melakukan proses coaching, begitu. Bu Ririn, kira-kira kompetensi bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Pada sesi ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, bagaimana nanti, bagian mana yang akan saya amati pada saat coaching ini? Bagian yang akan Ibu amati mungkin, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini? Saya rasa kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot belum cukup baik, Bu. Jadi ingin saya tingkatkan lagi, Bu. Oke, jadi harapan Ibu dalam kegiatan coaching ini, dalam saya melakukan observasi ini apa, Bu? Setelah kegiatan observasi ini, saya memiliki kemampuan yang lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Oke, kalau begitu silakan Ibu Ririn melanjutkan proses coachingnya. Saya akan mengamati sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Pera. Oke, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Halo Pak Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Ririn ada waktukah untuk mendengarkan cerita saya? Boleh, kabarnya ada yang ingin didiskusikan Pak ya? Iya betul Bu, saya ini banyak sekali Bu sebetulnya yang ingin saya ceritakan dengan Ibu ya. Apalagi Ibu sudah berpengalaman kayaknya di sekolah Ibu ya. Nah, salah satu yang ingin saya bicarakan itu Bu, tentang kondisi guru-guru yang ada di sekolah kami itu tidak semuanya, bahkan mayoritas mereka itu belum bisa menggunakan media pembelajaran dan juga masih konvensional cara mengajarnya Bu. Nah, mungkin yang itu yang akan saya bahas dengan Ibu nanti. Baik, dari yang sudah Pak Andre sampaikan tadi, bisa saya simpulkan jika Pak Andre merasa di sekolah Bapak itu masih banyak guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif, Pak ya? Iya, seperti itu, Bu. Jadi guru-guru masih mengajar dengan cara konvensional, Pak ya? Iya, iya. Jadi harapan Bapak setelah proses coaching ini apa, Pak? Apa yang akan Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Nah, oleh karena itu, Bu, saya mau ngajak Ibu bercerita, mau minta pendapat Ibu nantinya ya. Yang ingin saya harapkan itu, Bu, nantinya saya punya referensi, saya punya inspirasi baru tentang bagaimana untuk menanggulangi atau mengurangi guru-guru tersebut sehingga punya metode yang bervariasi, setidaknya mereka bisa punya variasi dalam media pembelajaran dan sebagainya. Baiklah, pembelajaran yang bervariatif itu kan Pak ya, kalau kita kasih level ya Pak dari 1 sampai 10, menurut Pak Andri, kalau di sekolah Pak Andri itu di sekolah sudah berada di level mana Pak? Untuk sekarang mungkin sementara ini masih 6 ya Bu ya, masih banyak sekali yang harus diperbaiki Bu. Masih 6 Pak ya? Iya. Harapan Bapak setelah proses coaching ini, sekolah Bapak akan berada di level berapa Pak? Minimal ya Bu ya, minimal setelah saya dapat masukan dari Ibu misalnya atau setelah sesi wawancara ini, ya kita bisa meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut menjadi 7 atau 8, jadi ada peningkatan ya kan Bu. Baik, menurut Bapak apa upaya yang bisa Bapak lakukan untuk membantu guru-guru agar bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih bervariatif Pak? Iya Bu, sebetulnya banyak Bu ya, saya sudah beberapa kali ini bercerita juga dengan yang lain. Nah sekarang kebetulan sama Ibu Ririn, jadi ada 2 opsi Bu yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu saya mau membuat suatu seperti IHT ya Bu ya, in-house training ya, tentang cara pembuatan media, kemudian cara membuat metode yang bervariasi. Kemudian mungkin nanti setelah di situ saya bisa melakukan mentoring Bu dengan guru-guru tersebut Bu. Jadi
Bapak berencana yang pertama itu Bapak akan melakukan mentoring, Pak ya? Ya. Kegiatan mentoring, dan yang kedua Bapak akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan seperti ada program IHT, Pak ya? Ya, seperti itu. Nah, kira-kira yang mana yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu? Kayaknya untuk sementara ini Bu, yang lebih cepat itu mungkin bagian pembuatan IHT Bu. Kapan akan Bapak laksanakan? Ya mungkin dalam waktu dekat Bu, sekitar 3 hari mungkin dari sini. Bapak akan melaksanakan itu. Iya. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan kegiatan itu, Pak? Ya, sebetulnya banyak Bu. Ada teman sejawat ya, misalnya pembina OSIS lah, kemudian wakaf kurikulum juga bisa kita saling koordinasi Bu. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching kita hari ini, Pak? Saya merasa lebih lega Bu, karena sudah bisa mengeluapkan unek-unek saya tentang keadaan yang ada di sekolah saya. Semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan hasil yang positif ketika saya sudah menjalankannya di sekolah saya Bu. Baiklah, semoga nanti kedepannya apa yang sudah menjadi rencana Bapak bisa terjalan dengan baik, Pak ya. Baik. Saya akan tunggu bagaimana hasil dari apa yang sudah Bapak rencanakan. Baik, terima kasih Bu Ririn waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ririn, gimana tadi sudah proses coachingnya kan? Sudah, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Gimana nih menurut Bu Ririn? Bagaimana Ibu Ririn dapat menilai penampilan Ibu tadi terhadap kompetensi yang kita bicarakan di pra-observasi? Tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan atau saya tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan bobot ya Bu ya. Yeah. Menurut saya pada saat tadi saya sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya Bu. Oke, begitu ya Bu Ririn. Ya. Apa sih yang membuat Ibu berpikiran demikian, menilai demikian? Karena saya sudah bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi dari masalah yang ingin dihadapi dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu Pera. Oke, tadi saya sudah mengamati ya Bu, pada saat Ibu melakukan coaching kepada Pak Andri, kemudian Ibu menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah memenuhi standar yang kita rujuk dalam kompetensi inti sebagai coach ya Bu, dalam proses coaching. Nah, tapi ada beberapa poin yang menurut saya sebenarnya masih bisa Ibu Ririn gali. Tapi sepertinya apakah Ibu agak lost control atau gimana, mungkin kan lebih fokus ke permasalahan coaching, tapi sebenarnya bisa lebih digali lebih dalam lagi seperti itu Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya rasa terima kasih Bu Pera atas umpan baliknya. Memang ada beberapa poin yang mungkin harus saya lebih tingkatkan lagi Bu ya. Mungkin kehadiran penuhnya akan saya lebih tingkatkan lagi Bu. Tadi kan saya hanya fokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kedepannya akan banyak kompetensi-kompetensi yang akan saya lebih tingkatkan lagi Bu. Jadi begini ya Bu, setelah saya melihat tadi, jadi menurut saya itu kemampuan Bu Ririn dalam kehadiran penuh maupun dalam memberikan pertanyaan berbobot itu sudah bagus, sudah sesuai dengan rujukan kita dalam kompetensi inti yang harus dikuasai oleh seorang coach dalam proses coaching. Nah, namun sebetulnya kalau kita merujuk, menurut pendapat saya ada beberapa poin yang perlu dikembangkan agar kemampuan Ibu lebih meningkat. Jadi bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya setuju Bu, memang ada saya harus terus berlatih untuk meningkatkan kembali kemampuan saya sebagai coach Bu. Gimana rencana Ibu? Apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan untuk meningkatkan kemampuan itu. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di sekolah saya Bu. Oh begitu. Mungkin ada lagi tindakan lebih spesifik yang bisa Ibu lakukan selain dari berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat? Saya akan membantu rekan sejawat saya Bu dalam proses coaching nantinya Bu, ketika rekan sejawat saya membutuhkan penyelesaian masalah Bu. Berarti akan semakin sering melakukan kegiatan itu, atau dengan kata lain berarti akan terus melaksanakan kegiatan coaching Bu. Meningkatkan frekuensi latihan gitu Bu ya. Iya, Baiklah Bu Ririn, dari diskusi kita hari ini apa yang sudah terbayangkan dari Ibu tadi untuk meningkatkan penampilan Ibu?
Mungkin akan terus melaksanakan kegiatan coaching secara terus-menerus di sekolah, Bu. Bisa, bagus sekali itu rencananya Bu Ririn. Menurut Bu Ririn, kapan itu akan Ibu mulai lakukan? Secepatnya, Bu. Secepatnya ya Bu, setelah Iya. berkoordinasi dengan atasan dan rekan sejawat tadi, mungkin bisa dengan bagian kurikulum ya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu agar proses ini bisa berjalan dengan baik? Atau ada rencana konkret nggak, misalkan akan membuatkan program apa seperti itu? Mungkin saya akan berkoordinasi yang pertama tadi pasti dengan kepala sekolah, dengan waka kurikulum dan rekan sejawat, Bu. Rencana konkretnya mungkin saya akan pertama-tama mengajar rekan sejawat untuk melakukan proses coaching, Bu. Atau misalkan ada kegiatan lain di sekolah Ibu yang terkait dengan observasi kinerja mungkin? Bisa saja, Bu. Bisa, berarti bisa berkoordinasi dengan mungkin melibatkan diri atau seperti itu ya Bu? Iya. Oke, baiklah. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari proses observasi ini? Yang saya dapatkan adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih meningkat, Bu, dari sebelumnya. Dan terkait rencana Ibu? Terkait rencana Ibu yang akan dilakukan, coba Ibu bisa memberikan pernyataan terkait rencana Ibu. Rencana saya setelah ini saya akan menerapkan teknik coaching ini kepada rekan sejawat saya di sekolah, Bu. Oke, baiklah Bu, cukup sekian untuk observasi kita kali ini. Kita akan bertemu lain waktu. Terima kasih Bu Pera. Oke, sama-sama Bu Ririn. Saya tunggu perkembangannya ya Bu Ririn. Program-program di sekolah Ibu berikutnya yang mampu meningkatkan kemampuan Bu Ririn sebagai coach. Ya, sama-sama Bu Pera ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.